Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang dipertanyakan pada presentasi kami pada minggu lalu. Adapun pertanyaan yang masuk, yang pertama pertanyaan dari saudara Muhammad Nurholis, dan pertanyaannya akan dijawab oleh saudari Sulaiha Mansur. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Nurholis. Pertanyaannya, apa saja kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam? Yaitu yang pertama, pemimpin haruslah orang-orang yang amanah. Amanah dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satu diantaranya berlaku adil. Yang kedua, seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental. Yang ketiga, pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Yang keempat, bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya dan sesuai keahliannya. Yang kelima, senantiasa menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang keenam, tidak meminta jabatan atau menginginkan jabatan tertentu. Sekian dari saya berikan kepada rekan saya. Dan yang kedua, pertanyaan dari saudari Andi Hairunisa Isman. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Nuraini untuk menjawab pertanyaan dari saudari Andi Hairunisa Isman. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Andi Hairunisa Isman. Sebelumnya pernyataannya ialah, seperti yang kita ketahui, seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pertanyaannya ialah, tolong jelaskan bagaimana pandangan Anda ketika dihadapkan pilihan untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah Anda akan bersyukur dan mengambil peran tersebut, atau bahkan menolak karena merasa kalau hal tersebut adalah beban? Baik, jawaban saya ialah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi teman-teman sekalian, setiap orang itu tidak perlu menjadi seorang pemimpin dalam suatu wilayah atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dipimpinnya atau apa saja yang telah ia lakukan. Dan adapun permintaan saudari penanya, jika saya diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin, apakah saya menerima atau bahkan justru menolak karena merasa terbebani? Jawaban saya ialah, pilihan saya ialah yang pertama, saya akan merasa bersyukur karena orang lain memandang saya mampu dalam hal memimpin. Namun sebelum itu, kita sebagai manusia, khususnya diri saya pribadi, juga perlu mengembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita mampu dalam semua hal tentang memimpin, apalagi suatu wilayah ataupun organisasi? Jangan sampai ketika kita memimpin terjadi hal yang salah paham, seperti orang memandang kita mampu menjadi seorang pemimpin hanya karena kita pandai dalam hal public speaking. Akan tetapi kita fahami atas diri kita sendiri, ternyata kita tidak pandai dalam hal bertanggung jawab. Kita tidak mampu memegang tanggung jawab tersebut. Mungkin karena kita tidak mampu memanage waktu dan memiliki kegiatan-kegiatan yang lain atau kegiatan yang banyak di luar sana. Sehingga alangkah baiknya kita menolak permintaan tersebut dan memberikan kesempatan itu kepada orang lain yang lebih mampu dan memiliki kriteria yang pas untuk menjadi seorang pemimpin. Namun jika terjadi sebaliknya, bahwa kita melihat diri kita mampu untuk menjadi seorang pemimpin, maka sebaiknya kita menerima arahan tersebut untuk menjadi seorang pemimpin, tentu diiringi dan dibarengi dengan rasa tanggung jawab, rasa bersyukur, serta sudah paham betul tentang konsekuensi apa saja yang akan kita terima nanti ketika kita akan menjadi seorang pemimpin. Itu jawaban dari saya serahkan kepada rekan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.